Baik, Pak Fu, terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa memperkaya kita kembali dan kembali membimbing kita untuk bagaimana kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani atau pendidik-pendidik juga eee, pejuang-pejuang pendidikan Kristen di Indonesia bisa mampu memimpin setiap murid-murid yang kita didik maupun juga apa, orang-orang yang kita bantu untuk bisa menjadi pendidik-pendidik yang handal di dalam dunia pendidikan Kristen. Tadi sangat benar sekali apa yang Pak Fu katakan di akhir, pemimpin rohani itu sumber kebijaksanaan dan bimbingan. Tadi saya sempat terberkati juga di bagian yang awal-awal sekali ya, Pak Fu sempat jelaskan spiritual leadership itu sangat penting karena membantu membentuk dan memelihara komunitas yang sehat dan dinamis, di mana anggota-anggotanya merasa terhubung, didukung, dan diinspirasi. Nah, ini sangat diharapkan untuk semua kita para pejuang-pejuang pendidikan Kristen untuk bisa menjadi inspirasi buat setiap murid-murid yang kita didik. Pak Fui, kita ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan skip pertanyaan yang lain. Mungkin bisa dibahas di lain kesempatan. Saya masuk ke pertanyaan yang akan saya bacakan dari akun YouTube saudara atau Pak Andri. Dalam menghadapi tantangan-tantangan modern seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial, sejauh mana pendidikan Kristen dan kepemimpinan spiritual mampu beradaptasi dan tetap relevan? Nah, gimana Pak? Bisa langsung dijawab Pak? Iya, pertanyaan yang bagus ya, Andri. Shalom Andri yang di YouTube. Terima kasih untuk pertanyaannya. Prinsip yang pertama dalam kekristenan bahwa teknologi boleh maju, zaman boleh maju, tetapi standar moral tidak boleh berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Nah, bicara tentang keadaan dunia hari-hari ini, perkembangan teknologi, kita lihat ya dulu lompatan teknologi itu hanya satu ya, tapi 10 tahun belakangan itu bisa dalam 1 tahun itu 5 teknologi yang baru. Nah, tapi ternyata teknologi tidak membuat namanya kriminalitas turun, pinjol malah tetap naik, ya, tidak membuat yang namanya perdagangan anak menurun, narkoba tetap terjadi, dan banyak hal yang lain di dalam hal-hal yang sifat moral tetap dilanggar. Ada apa sebenarnya? Persoalan adalah kembali kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana penerapannya dengan perkembangan teknologi yang sedemikian dengan kepemimpinan yang ada? Seorang pemimpin bisa memanfaatkan teknologi yang ada, perkembangan yang ada untuk semakin memperlengkapi diri, sehingga kita boleh menjadi sumber kebijakan, menjadi sumber di mana mereka datang. Nah, teknologi itu tidak seolah-olah menghubungkan, ya, seolah-olah menghubungkan. Makan bareng foto, oh ini seru banget, senyum semuanya. Coba kalau susah, foto bareng nggak? Enggak, lari semuanya. Yang susah ditinggal. Nah, yang kita harus jaga seperti kata Bu Susan, saya juga sangat diberkati ketika berdoa mempersiapkan ini. Zaman sekarang kita perlu kepemimpinan yang menerapkan kepemimpinan spiritual itu, yang mengkoneksikan. Nah, saya suka mereka kata, yuk kita pertama harus terkoneksi dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi dan sefrekuensi dengan Tuhan, maka kita bisa mengerti gelombang frekuensi dari jemaat yang ada. Itulah pemimpin rohani. Ya, Tuhan berkati, Andri. Baik Pak Fu, terima kasih untuk penjelasannya. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua Pak, karena kita ada waktu yang cukup padat pada hari ini untuk Pak Fu juga. Ada pertanyaan dari akun YouTube Ibu atau Saudari Ana. Apakah konsep kepemimpinan spiritual dapat diukur secara objektif? Atau apakah ini lebih cenderung menjadi interpretasi pribadi yang dapat disesuaikan sesuai kepentingan, Pak? Nah, gimana nih, Pak?
Iya, terima kasih Bu Ana, pertanyaan yang aplikatif ya. Di dalam firman Tuhan tadi yang saya bacakan, yaitu jadilah teladan di dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Maka di dalam bagian itu tidak ada yang namanya kepentingan pribadi, yang ada kepentingan Tuhan. Nah, kepentingan itulah yang diukur secara objektif karena sesuai firman. Jadi bukan subjektif. Saya setuju. Kalau diukur secara objektif, maka apa tolak ukurnya? Itu kan jadi pertanyaan kita ya Bu Ana ya. Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Nah, dan kalau firman Tuhan itu kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Tapi kalau kita jalankan firman, itu akan menjadi berkat bagi kita. Tuhan berkati Bu Ana ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Fu. Kita sebelum ke pertanyaan terakhir, Pak Fu, kita nyapa dulu beberapa sahabat-sahabat kita yang sudah hadir nih Pak pada malam hari ini. Ada dari akun YouTube Immanuel, terima kasih Pendeta. Dari akun YouTube R. Setiawan Gunadi, terima kasih untuk pemaparannya, Tuhan Yesus memberkati. Dari akun YouTube Betty Sudarsono hadir, terima kasih Pendeta Fu sharingnya. Dari akun YouTube Pak Owen, Yayasan BNKP Gunung Sitoli hadir. Kemudian dari akun YouTube Margareta Petrus, terima kasih Pak Pendeta Fu, termotivasi, Jesus bless you. Dari akun YouTube Albrina Darenso, terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak Owen, terima kasih, Tuhan Yesus berkati Pak Owen juga, dan beberapa rekan-rekan juga yang hadir, ada dari Lois Fitri hadir. Halo Bu Lois, ya. Dari Mas Setiawan Gunadi ya. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan dari awal live streaming ini. Kita akan ada di akhir dari sesi ini, ada pertanyaan terakhir nih Pak Fu. Sebelum nanti juga ada closing statement, tapi kita ada pertanyaan terakhir ini saya bacakan dari akun YouTube Kristo. Bagaimana pendidikan Kristen, terutama melalui kepemimpinan spiritual, dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan karakter anak-anak atau siswa? Dan apakah ada resiko indoktrinasi, Pak? Nah, gimana nih, Pak? Nah, pendidikan Kristen dalam hal kepemimpinan spiritual, kepemimpinan rohani, itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat berdampak. Tetapi pembentukannya adalah sejak dini, sejak awal. Maka jangan takut namanya indoktrinasi, karena memang panggilan Tuhan untuk kita adalah perkatakan itu berulang-ulang kepada anakmu waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau jalan. Katakan itu terus-menerus dan tanamkan nilai-nilai itu. Maka penerapan spiritual leadership kepemimpinan di dalam lingkungan keluarga itulah unit yang paling awal yang bisa kita praktekkan melalui kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, untuk mereka benar-benar boleh melihat role model, ya, teladan hidup, ya, tadi inspirasi kehidupan mereka, dukungan, ya, kemampuan menginspirasi, kesediaan mendengar. Ketika lingkungan anak-anak itu, baik lingkungan anak didik kita, mendapatkan kesediaan telinga yang mendengar mereka mendapatkan orang yang menginspirasi mereka, dan mereka melihat teladan hidup yang mereka dapatkan. Disitulah sebenarnya doktrinasi itu bisa masuk. Bukan formula doktrinasi itu dulu. Konsep konseptual, pengakuan iman itu yang langsung dimasukkan. Karena pengakuan iman itu akan ditolak ketika teladan orang tua tidak diberikan. Ketika kemampuan kita menginspirasi tidak ada kepada anak-anak, pada waktu kita berkata dalam pengakuan statement of faith yang ada, maka dia akan menolak itu semua. Pada waktu kita tidak punya kemampuan untuk mendengar keluh kesah mereka, pergumulan mereka, tapi kita masukkan indoktrinasi yang ada, maka indoktrinasi itu menjadi sesuatu yang beku kaku seperti es, yang bagi dia itu terlalu dingin, dia akan buang, dan dia berkata doktrin itu kaku. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan telinga yang mau mendengar, tetapi dengan mulut yang mau menceramahi. Itu yang membuat zaman ini anak-anak muda lari semua dari gereja. Karena itu, mari pemimpin rohani, mulailah dengan bangun kemampuan menginspirasi anak-anak muda,
bangun kesediaan mendengarkan mereka. Dan jangan lupa, berikan teladan hidup. Sehingga mereka akan tertarik pada Tuhan, pada doktrin, pada teologi ya. Karena mereka melihat itu, kita jalankan. Tuhan Yesus berkati kita. Terima kasih Pak Fu, benar sekali ya. Lebih ke jangan terlalu banyak konsep yang tidak sesuai dengan aplikatifnya, tapi lebih kepada teladan hidup supaya lebih banyak menginspirasi kepada anak-anak, begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Fu. Kita ada di akhir dari sesi live streaming pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bapak dan bisa langsung ditutup dengan doa. Terima kasih Pak. Closing statement saya adalah, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat muda, setiap kalangan yang mendengarkan, baik dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Anda adalah pemimpin-pemimpin yang akan dipakai oleh Tuhan. Jadilah teladan kehidupan. Sebagai pemimpin, berikanlah inspirasi dan berikan telinga untuk mendengar. Anda adalah pemimpin yang Tuhan pakai. Amin.